Oke, Bolo, di sini saya ditemani sama saudara saya, nggak sendirian, teman-teman. Dan di sini udah ada pemain legend nih, teman-teman. Kita kenalan dulu sama pemain legendnya. Dengan siapa? Ceker. Om Ceker. Dengan siapa, Om? Min. Komin. Ini sepupu Koedi. Sepupu Koedi Anugrah. Ini, teman-teman. Dan ini dengan siapa, Pak? Mas Wawang alias Mas Beling. Mbah Beling wis. Mbah Beling biar gampang Mbah Beling. Oke, kita mau tanya-tanya dari Mbah Beling dulu nih, teman-teman. Mbah Beling itu pertama main merpati itu dari tahun berapa, Mbah? Kalau main merpati ya saya tuh satu keluarga tuh di Kali Bening itu ya sejak kecil. Berarti pertama main di Kali Bening. Iya, jadi saya tekan aslinya Kali Bening. Aslinya Kali Bening. Aslinya Kali Bening. Lah kalau awal berdirinya Kolong itu sebelum saya tahu di Brebes itu ada kolong, itu saya luruskan ya, maksudnya antara kolong Brebes dengan kolong Pekalongan. Itu sebelum saya tahu kolong Brebes itu, saya satu keluarga itu dulu awal mulanya tuh mainnya tuh main burung tinggian semua. Main tinggian. Main tinggian. Nah setelah itu kita satu keluarga tuh iseng bikin kolong. Kalau burung tinggian itu mau masuk kolong enggak gitu. Oh, berarti pertama iseng-iseng dulu. Iya, awalnya tuh iseng. Tapi belum tahu kalau Brebes itu ada kolong. Belum tahu di Brebes itu sudah ada kolong. Saya enggak tahu. Tuh awalnya tuh satu keluarga saya tuh ya itu iseng intinya, maksudnya burung tinggian saya suruh masukkan kolong itu mau ndak gitu. Lah kebetulan di samping rumah saya itu ada tanah kosong. Lah rumah saya itu belakangnya itu bukit itu, jadi kita ngelepasnya ndak dilepas datar tuh ndak, tapi ngelepasnya Tinggi, di atas langsung tinggi. Berarti tinggi burung turun gitu ya? Iya, jadi dibawa ke bukit sama anak-anak, langsung dilepas. Begitu tunggu langsung dikelepek. Oh iya. Nah itu kok mau masuk kolong? Ya ada yang mau, ada yang enggak. Itu Iya. kan sulit dulu tuh, malah lebih sulit. Iya. Maksudnya burung tinggian suruh masuk kolong, kadang-kadang ada yang lihat kolong itu takut. Nah awal itu berarti awal berdirinya kolong itu di Kali Bening sekitar tahun 96-an itu. 96. 96. Awal kolong di Kali Bening. Kali Berarti Bening. Itu yang mendirikan itu jenengan. yang mendirikan saya sekeluarga itu. Satu keluarga. Awalnya itu cuman lebarnya tuh 2 meter persegi, tingginya itu cuma 3 meter. Oh iya. Itu awalnya. Kecil ya. Kecil sekali. Nah berjalannya waktu kok sulit. Ya dilebarkan lagi, ditinggikan lagi, dilebarkan lagi, ditinggikan sampai ketinggiannya sampai 10 meter, lebarnya 4 meter. Nah berjalannya waktu itu rame di situ. Seluruh orang Kali Bening semua itu latihannya di tempat saya semuanya. Jadi burung-burung rumahan itu dibawa ke tempat saya semuanya itu. Main di situ. Setiap hari itu, setiap sore pokoknya itu dulu, setiap sore itu rame main di situ. Lah setelah itu berjalannya waktu rame langsung sekitar tahun 97-an itu 97 kita adakan lomba itu. Lomba. Berarti pertama lomba. Pertama itu. lomba itu tahun Iya. 97. Untuk kolongan dulu di sana alasnya pakai apa dulu, Pak De? Kalau dulu itu kebetulan saya kan pakainya itu kan pakai tiang pring sama atasnya itu pakai itu rafia di disuwir-suwir itu. Saya suwir-suwir itu, dikawin-kawin itu. Nah bawahnya itu, bawahnya juga pakai rafia dulu. Nah setelah itu Belum pakai busa dulu. zaman dulu belum ada busa. Oh. Zaman dulu belum ada busa.
Kebetulan di tempat saya malah itu bekas rumah dirobohkan, jadi bawahnya itu pakai mester Masih keras. masih keras mester dulu, pakai itu masih mester. Lah berjalan waktu tahun 97 itu sudah, yuk rame-rame sekarang usung latihannya sakeh. Udah sekarang dibikin lomba. Nah, lomba caranya gimana? Yo pakainya pendaftaran. Hadiahnya apa? Hadiahnya pertama itu awal lomba itu hadiahnya ayam 2. Ayam 2. Pendaftaran itu mbiyen 1.000. 1.000 perak itu. Kamu udah gede ya Pak De? Ya 1.000 perak itu juara siji itu ayam 2, juara 2 ayam 1. Juaranya cuma 1 2 ton, dan juara 4 itu enggak ada dulu. Itu awal-awalnya. Nah, saya tahun berarti 98 saya hijrah ke Pekalongan. Berarti menikah sama orang Pekalongan. Nah, 98 saya ketemu maniak burung merpati tinggian di Kajen, di pasar. Awalnya di pasar. Nah, saya suruh tahun 98 itu saya suruh mendirikan kolong. Tahun pertama itu di Desa Nyamok di DPU itu pertama kali. Gedung DPU itu Sebelah barat. Itu tahun berapa Pak De? Itu tahun sekitar 9 ya, pertengahan 98 99 itu pertengahan itu. Lah berjalannya waktu orang-orang lah bikin kolong bagaimana Mas Beling itu kolongnya gimana sih? Dah kalau kamu ndak tahu, kamu motong bambu 4 sama rafia 1 gulung, nanti saya bikinkan. Nah, setelah itu alatnya sudah ada kan di situ. Nah, saya disuruh ke sana. Nah, saya bikinkan dadekake pakai rafia, itu zaman dulu rafia. Itu langsung tingginya 10 meter, lebarnya 4 meter di Desa Nyamok. Nah, setelah itu berjalan waktu ramai di situ, latihan semua itu ke situ semuanya dulu. Orang Kajen, orang Nyamok itu latihan di situ semuanya. Nah, pemula istilahnya. Iya, pemula itu, orang yang main tinggian itu dilatih di situ semuanya. Tapi saat itu saya juga belum terjun di situ, cuma ngeliat tok, wah rame. Nah, awalnya saya kelihatan kok kurang berkembang. Oh ya. Nah, di Nyamok itu kurang berkembang. Akhirnya saya ketemu sama Mbah Tua, sama ketemu Pak Sorghum. Awalnya ketemu Pak Sorghum sama Mbah Tua tuh, Pak Sorghum sama Mbah Tua tuh beli burung saya. Itu Burung kolong, itu ke orang Gandarum. Oh, Gandarum. Ya mungkin orang legend semuanya nyun sewu ya, Mas Penyo, Mas Junet, terus Mas Agus, pokoknya orang yang legend semuanya itu tahu semuanya, sama Mbah Tua sama Pak Sorghum tuh tahu semuanya. Tahu jenengan juga Ya tahu. Ya. Terus Nah, awalnya itu saya beli burung saya. Burung saya itu burung kolong. Katanya mau buat rumahan saya kan eman-eman gitu loh. Sayang lah. Padahal itu kan burung mahal. Saat itu tuh orang burung 2 itu, burung 1 tuh 200.000. Oh, mahalnya tahun Iya. 200.000. Padahal saat itu burung di pasar masih sekitar 7.000 satu pasang. Nah, saya tawarkan 200 yang satunya 200. Oh, berani itu orang-orang 2 itu memang dulu ya, memang itu boleh dikatakan yo zaman biaya yo sultannya orang Gandarum itu orang 2 itu. Sultannya orang Gandarum dulu. Nah, saya kan bilang, jangan, ini burung kolong, jangan buat main ke rumahan, nanti mati. Bawahannya soalnya keras. Udah dibikin kolong aja. Lah kolong gimana? Belum tahu juga, orang Pekalongan belum tahu. Kalau itu gimana belum tahu. Lah terus Pak Sorghum sama Mbak Tua saya suruh motong bambu 4
ya seperti yang di situ juga itu sama gulung satu gulung itu terapi ya. Iya. Itu di mana Pak Di? Di Desa Gandarum, di lapangan Gandarum, lapangan yang dulu. Oh, yang lama. Nah, lapangan yang berarti orang Nyamok yang dulu di Nyamok itu pindah semuanya. Yang dulu latihan di Nyamok itu pindah di semuanya bergeser ke bergeser ke Gandarum semuanya. Nah, itu dulu yang latihan di situ tuh ya semuanya itu seluruh boleh katakan kecamatan cuman kecamatan Kajen toh. Lokalan lah bisa dibilang Lokalan. Nah, orang yang pertama kali dari wilayah di luar Kajen itu yang datang ke Gandarum itu kalau tidak salah itu Pak Haji Adam CS. Pak Haji Adam. Pak Haji Adam. Wonopringgo. Itu yang pertama kali. Dia bawa burung entah 15 entah berapa pasang itu dari jam 3 sampai jam 5 itu sisa tinggal perempuannya tok, saya malah ketawa. Oh, tinggal sisanya betinanya aja. Iya, betinanya tok. Nah, dari burung rumahan dibawa kan langsung ke kolong, kadang lepasnya langsung jauh, kan langsung tinggi langsung hilang. Jadi hilang semuanya itu bawa burung kalau enggak salah karo 20 sekitar 15-20 itu. Berarti enggak di lot-lot enggak tahu. Dulu orang Pekalongan tuh enggak tahu caranya ngelatih burung tuh bagaimana. Oh, masih pada iya awam ya. Ya apa salahnya kan dari burung rumahan dibawa ke kolong. Iya. Itu dibawa ke kolong kan beda, cara latihannya kan beda. Nah, otomatis aduh meh atau kayak untuk kelihatan gitu loh, plong gitu kelihatan langsung jauh gitu. Lah burung namanya burung rumahan kan kalau dilepas kan kalangan dulu. Iya, muter-muter dulu, muter tinggi ya udah bablas. Itu saya malah ketawa itu lah saya. Sama. Lah akhirnya itu Pak Haji Adam ketemu saya ngobrol-ngobrol, nanya itu. Ya saya kan bilang Pak Haji, ngelatihnya tuh dari dekat dulu Pak Haji. Ya jarak 5 meter dulu. Tarikin biar burung itu biar tahu ke itu maksudnya ke lapak dulu lah. Ya ke lapak dulu, mengenalkan lapak dulu. Itu 5 meter dulu. Nanti mundur lagi. Enggak langsung, kalau langsung jauh ya pasti hilang. Maksudnya burung itu dulu burungnya burung rumahan semuanya. Gede. Nah, akhirnya teknik seperti itu diikuti oleh semua kalangan pemula itu. Teknik itu seperti itu dia. Pertama ya burung dari rumah beli di pasar, beli entah saya nggak tahu beli di mana, dibawa ke kolong, ya nariknya dekat dulu. Itu malah lebih sulit. Soalnya dulu itu belum ada burung ternakan, itu belum ada. Nggak ada burung ternakan, Mas? Belum ada. Namanya burung terah tuh nggak ada. Terahnya itu semuanya itu terah teles semuanya. Terah teles semuanya. Terah pasar semua pada. Iya, itu terahnya terah pasar semuanya. Iya. Boleh katakan burung itu tidak ada binnya, semuanya tidak ada bin. Termasuk saya tuh jual burung sampai mahal-mahal dulu tuh sampai 3 juta tuh. Dulu itu kan sudah geger saya itu udah gede Mas. Itu 3 juta tuh wah, dapat kebo 3 tuh masih uangnya masih sisa. 3 juta itu tuh udah heboh. Itu ya terah kalau ditanya terahnya terah apa ya terah teles itu. Enggak tahu terahnya. Enggak tahu belum mengenal terah istilahnya. Belum mengenal terah. Nah, setelah itu berjalannya waktu di Gandarum sekitar tahun 2000 itu saya ngadakan Pak Tua sama Pak Sorghum, saya suruh tolong Pak Tua biar kolong itu berkembang, biar rame. Sekarang diadakan lomba. Iya. Nah, di lomba itu tahun 2000, lomba itu Bah Tua Cup pertama itu. Bah Tua Cup. Nah, iya. Bah Tua Cup pertama itu ya termasuk tata tertib lomba dan sebagainya sampai sekarang itu yang bikin itu saya. Orang Pekalongan belum tahu tata tertib lomba, syaratnya begini, burung harus masih kolong, begini sampai segitu itu belum tahu. Itu yang buat tata tertib saya bikin papan itu saya tulisi 1 tata tertib lomba.
1 ini, 2 ini, 3 sampai nah, akhirnya orang kan tahu. Iya. Tahu caranya kan tahu. Nah, itu pertama berarti yang mengadakan Batu Wakaf pertama itu Batu sendiri yang mengadakan. Nah, terus yang keduanya Gandarum Cup. Masih di tempat yang sama. Iya, setelah Batu Wakaf Gandarum Cup. Nah, mulai itu rame orang berdatangan dari wilayah Kedunguni, Wirodeso, Bojong, termasuk ke Sesi, terus masuk daerah Pantura sana itu mulai lomba, berarti lomba itu mulai Bupati Cup ya Mas sekarang ya, Bupati Cup ya. Nah, itu Bami kan tahu dulu. Wong itu juga ini kan juga mengikuti Batu Wakaf pertama itu juga dia mengikuti sama Mas Seker juga sudah ikut gitu. Lah paling rame kan mulai rame itu kan mulai kajian pertama di buka ada kabupaten. Nah, akhirnya kan diadakan Bupati Cup. Itu yang mengadakan Pak Antono dulu. Nah, itu Pak Antono dulu. Itu mulai orang-orang Pekalongan di luar Kajen itu di luar Kecamatan Kajen itu berdatangan berbondong-bondong latih burung di Gandarum. Iya. Itu berjalan waktu lebih rame sekali. Akhirnya kita adakan, saya bersama Mas Reso itu mengadakan BKK Cup. Itu hadiahnya sepeda motor. BKK Cup hadiah sepeda motor itu motornya motor legenda itu zaman dulu itu legenda kan keren itu masih keren legenda. Itu tahun berapa, Pak? Itu tahun sekitar ya tahun 2001 ya. Iya, sekitar tahun 2001 itu. 2001 itu mulai menginjak kita lomba yang besar-besar itu sepeda motor. Event sepeda motor pertama itu Pertama tahun 2001. Nah, itu sudah ya mulai ya itu banyak. iya termasuk itu Pak Haji Pesek, termasuk Mas Penyo, terus terus yang sekarang iya itu Mas Penyo itu legenda semuanya semua kan legenda dia itu. kan sogenya Pak Haji Pesek dulu Mas Penyo tuh dulu itu Mas Penyo tuh termasuk joki paling kecil itu SMP di Gandarum tuh SMP paling kecil masih SMP kalau nggak salah ya. tuh ya kalau dia sekolah mungkin ya SMP. masih SMP Masih pakai sepatu, pakai seragam. masih kecil itu joki paling kecil dulu itu saat itu waktu Bupati Cup itu dia sudah mengikuti malah dulu itu juaranya malah itu Mr. P itu burunya Pak Haji Pesek Yang juara itu waktu lomba itu Bupati Cup. Kalau tidak salah itu burungnya namanya anting itu, kalau Mas Penyok mungkin masih ingat mungkin anting itu. Itu burung itu dari saya juga itu anting itu. Oh, asal burung anting itu dari Iya, dari saya. jenengan juga. Iya, dari saya itu burung itu. Dibeli sama Pak Haji Pesek, bosnya Mr. P, Mas Penyok. Itu menjuarai di sini Bupati Cup. Nah, berjalannya waktu legenda pertama, terus keduanya bulan berikutnya kita mengadakan lagi sepeda motor lagi. Nah, ini mengadakan berarti lomba sepeda motor yang kedua itu saya diperkenalkan sama Mas CK itu sama Pak Ustadz Safa. Itu saya dikenalkan sama Pak Ustadz Safa sama Mas Dido yang punya banteng itu. Mas Dido. Oh iya. Mas Dido Brebes itu yang punya banteng. Halo Mas Dido. Kalau salam dari Mas Wawang Beling nih. Ini yang punya banteng itu. Terus gimana? Nah, terus saya sama teman-teman saya sama Mas Eka, terus Mas Ustadz Safa sama teman-teman satu mobil rombongan kita ke Brebes. Nah, Oh iya. ke Brebes kok katanya sana
sudah ada kolong. Kita kan survei ke sana, sama beli burung di sana juga, nyoba burung brebes kayak apa sih itu. Nah terus Mas Edo diajak ke Kali Gangsa dulu, yang ramai brebes itu di Kali Gangsa itu setiap minggu itu pasti ada lomba. Saya lihat itu di Brebes memang sudah ada kolong, tapi kolongnya tidak seperti di Pekalongan. Beda. Kolongnya itu beda, jadi sana kolongnya itu cuman Atas tok. bulat ya. Yang penting itu Masuk. masuk Atas. masuk atas, bawahnya mau buak mau itu tuh ndak ada urusan. Yang penting atasnya dulu masuk. Oh, berarti Ndak sampai as bawah sama saya. Oh, iya. Kalau di sini kan harus harus pas bawah. as atas sampai as bawah. Asnya ada 2 kalau di sini. Kalau sana cuma asnya cuma 1 tok, atas tok. Bahkan di sana itu Wasitnya di atas. wasitnya itu naik pakai tangga tinggi. naik pakai tangga. Naik pakai tangga itu sampai wasitnya itu di sampai atas. tambang yang terakhir itu. Denger di sana Berarti seperti wasitnya. wasit kayak main volley. Volley. Iya kayak wasit poli itu Iya. persis seperti itu. Saya lihat itu seperti itu. Nah setelah itu saya ketemu sama Mas Dido, kenalan sudah bagus, saya sudah ngambil burung dari sana. Lomba sepeda motor yang kedua itu Mas Dido CS. Mas Iya, Dido sama CS itu teman-teman. saya ajak ke Pekalongan. Dulu Pak Mas Dido Saya undang. main aja Pak, Pekalongan. main ke Pekalongan besok lombanya itu sepeda motor. Yang bener Mas. Iya besok sepeda motor. Soalnya dulu itu sana tuh belum ada lomba sepeda motor, belum ada. Sana itu helmanya paling ya itu buan paling banter tuh kulkas. Paling banter sana tuh. Tapi hadiahnya wujud kulkas ya, Pak? Wujud kulkas enggak. Dulu kalau hadiah TV ya wujud TV. Iya. Hadiah kulkas wujud kulkas. Enggak. Uang itu enggak. Berupa barang istilahnya. Barang langsung barangnya di situ. Ya kalau dapat kulkas ya pulang bawa kulkas. Saya sering lomba dulu di sini lo kalau lomba dapat kulkas ya pulang saya bawa kulkas. Pulang saya bawa TV. Dibawa sendiri. Dibawa sendiri. Nah setelah itu saya ajak Mas Dido CS itu ke Pekalongan, nah, mengikuti lomba event sepeda motor yang kedua di Gandaro. Nah kebetulan memang sana itu sudah boleh katakan burung kolong itu sudah berkembang, mungkin sudah lama. Itu kan bagus-bagus burung sana. Iya. Nah kebetulan pas finalnya itu final 1 2 itu 1 2 3 4 itu burung Brebes semuanya itu. Oh, yang juara itu Brebes semua itu, Pak? Iya, itu diboyong sama orang Brebes semuanya itu. Juara 1 2 3 4 itu Brebes semuanya. Orang Pekalongan tuh ludes entek semuanya. Itu. Itu Finalnya malah itu finalnya kalau enggak salah itu Banteng sama bayi. Bayi itu. Itu burung sana semua. Burung sana semuanya, banteng sama bayi. Itu. Lah juara satunya itu bayi, juara 2-nya itu banteng. Juara 1 bayi, juara 2-nya banteng. Nah dulu itu banteng itu masih murah itu. Murah itu. Itu minta sama saya itu 1 juta peralbian dulu. Dulu itu. Iya, saya tawar 500 Mas Dido tuh, Mas Dido enggak boleh. Udah, mana lah. Aro sampean sejuta mana lah. Saya tawar 500 sampai 700 enggak boleh. Akhirnya dibawa ke sini. Juara 2 di sini laku 25 juta. Saya melongo itu. Melongo. Zaman dulu Asem. sudah laku 25 Iya, juta. 25 juta. Lah dari itulah orang Pekalongan berbondong-bondong ke Brebes mengambil burung dari Brebes. Itu Awal mulanya itu